Jadi Sobat Ram, hati-hatilah dalam menentukan advokat atau pengacara untuk menangani kasusnya, karena banyak sekali oknum pengacara nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram, berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya Roy Alminfa. Dan hari ini saya ingin berbagi informasi atau sharing-sharing terkait dengan banyaknya orang yang bercurhat, bercerita tentang pengalamannya menggunakan jasa oknum pengacara nakal. Jadi ini tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas atau kepada Sobat Ram semuanya agar tidak salah dalam memilih atau menentukan kuasa hukumnya atau advokat. Jangan sampai masuk ke jaring laba-labanya oknum advokat nakal. Tidak hanya penegak hukum yang lain atau instansi pemerintah yang lain ada oknum. Dalam profesi advokat pun tetap ada oknum. Mungkin Sobat Ram bisa melihat ya, mencari di Google atau informasi di berita manapun, baik media cetak maupun media online, banyak pemberitaan. Satu, misalkan pengacara menjanjikan kemenangan tetapi kalah, padahal jelas-jelas dalam kode etik tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada klien. Ada juga kasus misalkan oknum pengacara menggelapkan uang kliennya. Ada juga kasus pengacara memalsukan putusan perceraian kliennya. Ada juga pengacara terlibat dalam merekayasa kasus, misalkan kasusnya Mbak Pau, mungkin masih ingat. Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya oknum pengacara atau advokat nakal. Nah, untuk itu Sobat Ram, kalau memilih advokat itu harus hati-hati, selektif. Pertama, yang harus dilakukan adalah review ini, pengacaranya ini atau advokatnya ini amanah nggak sih orangnya? Karena banyak juga oknum advokat yang menggunakan alasan minta uang lebih karena untuk membayar oknum-oknum misalkan ya. Ada yang seperti itu. Jangan percaya dengan advokat yang seperti ini. Ada juga oknum advokat yang tidak transparan. Ditanya masalah biaya juga mohon maaf ya, tidak jelas. Bilangnya 1 juta, besok berubah 2 juta, besok lagi 3 juta, besok lagi 4 juta. Ini hati-hati juga. Ada juga oknum pengacara membebankan biaya-biaya yang tidak perlu. Katanya untuk biaya inilah, biaya inilah. Padahal sudah terjadi kesepakatan sebelumnya, biayanya sekian, tetapi tiba-tiba di perjalanan banyak biaya yang diminta. Itu hati-hati. Dan Sobat Ram juga harus hati-hati terhadap oknum pengacara. Kalau misalnya menitipkan uang, apapun uang itu, misalkan ya, harus ada tanda terimanya. Untuk apa? Untuk kebaikan ke depannya. Jangan sampai nanti dikira belum bayar, misalkan ya. Untuk mengantisipasi misalkan kemungkinan digelapkan. Jadi harus hati-hati sekali berhadapan dengan oknum pengacara nakal. Kenapa ada oknum pengacara nakal? Nah, ini kan pasti bertanya-tanya. Namanya manusia, berbicara soal kepentingan, berbicara soal duniawi, yang tidak kuat imannya, yang tidak amanah, pasti akan tergoncang dengan pundi-pundi uang. Mencari jalan pintas agar memenangkan perkara, mencari jalan pintas agar perkara cepat selesai. Ini tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi kita sebagai advokat harus menjunjung tinggi. Yang pertama adalah kejujuran atau integritas. Yang kedua adalah profesionalitas. Yang keempat adalah bagaimana kita menjalankan profesi kita itu tidak melanggar hukum atau di luar jalur yang telah ditentukan. Nah, itu cara-cara kita untuk bagaimana tetap menjalankan profesi kita ini sebagai advokat, profesi yang mulia, menolong orang yang memiliki masalah hukum, tetapi dengan cara yang tidak melawan hukum. Jadi Sobat Ram, hati-hatilah dalam menentukan advokat atau pengacara untuk menangani kasusnya, karena banyak sekali oknum pengacara nakal yang menggunakan cara-cara yang saya jelaskan tadi untuk
mendapatkan keuntungan secara pribadi. Jadi itulah yang harus diperhatikan di dalam menentukan seorang advokat itu untuk mendampingi kasus Sobat Trump semuanya. Itu sharing saya hari ini. Semoga ini menjadi gambaran bagi Sobat Trump untuk menentukan kuasa hukumnya dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trump.